Media Vietnam puji timnas setinggi langit. Wow, kata ini layak kita sematkan untuk salah satu media paling terkenal di Vietnam, yaitu Soha VN, yang mana selalu ya memberikan statement-statement, kadang kalau nggak memprovokasi ya kadang mengapresiasi. Tapi setidaknya Vietnam ini medianya lebih apa ya, lebih fair. Kalau baik dia bilang baik, kalau buruk dia bilang buruk. Tapi ada media dari tetangga yang mana ketika timnas nih berhasil mencatatkan prestasi, ada aja alasan untuk mengcounter tentang kehebatan timnas ya, atau tentang prestasi timnas. Contoh kayak timnas ngalahkan Korea, mereka langsung bilang, iya kami dulu udah pernah ngalahkan Korea di Piala Asia lagi, waktu ada Son Heung-min lagi katanya. Oh Jang, ada aja gitu kan, kami udah bisa nahan imbang Korea lagi 3-3 kan di Piala Asia, itu senior lagi kata dia. Pokoknya banyak sekali apa ya, drama antar tetangga kan. Tapi kalau untuk Vietnam ya kadang ngeselin tapi kadang tetap nyenengin ya kan. Kalau yang satu ini kayaknya ngeselin mulu, tapi kadang ya ibarat abang dan adik ya kan, biasa berantem tipis-tipis lah, tapi tetap pada hakikatnya kita semua saudara. Tapi oke, kita kembali lagi kepada topik yang mau kita bahas, yaitu adalah media Vietnam, yaitu Soha, yang mana secara terang-terangan memuji penampilan timnas U17 yang mana berhasil mempecundangi Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Bahkan mereka itu membuat tagline di di berita mereka dengan sebutan Timnas U17 Indonesia menciptakan gempa besar di ajang Asia setelah tundukkan Korea di perpanjangan waktu. Wow, memang kalau Korea ini selalu menakutkan ya bagi negara yang lain. Tapi kok bagi Indonesia kayaknya ini Korea ini nggak terlalu menakutkan. Khususnya di level umur ya, kelompok umur. Karena Indonesia selalu menjadi momok bagi timnas Korea Selatan. Nah, tapi kalau di senior kita nggak tahu. Oke, jadi kita kembali ke media Soha tadi. Jadi dia mengatakan timnas U17 ini menciptakan gempa besar guys di ajang Asia. Ya iyalah. Iya pula nggak gempa besar. Kalau misalnya kita lihat kemampuan Indonesia memang sangat jauh di bawah rata-rata guys. Nggak usah kita sok mantap lah bilang Indonesia keren. Enggak, jauh kali, apalagi lawan Korea. Nggak usah lah lawan Korea, kita lawan Vietnam sama lawan Thailand aja itu ketar-ketir loh. Bakal sulit, nggak akan mudah pertandingan itu. Lawan Thailand, kita punya tradisi pasti kalah kok lawan Thailand di Piala AFF. Lawan Vietnam, awal-awal aja nya sekarang kita udah mulai bagus karena banyak program naturalisasi. Tapi sebelumnya kalau mengandalkan pemain lokal, sulit. Kalaupun menang pasti sulit. Apalagi semenjak Vietnam dilatih sama Pak Hang Seo, itu kayaknya sulit kali kita menang. Ya kan? Dari secara kualitas kita kalah lah pokoknya. Apalagi disandingkan dengan Korea Selatan yang notabene dia sebagai runner up musim lalu, runner up di edisi kompetisi musim lalu. Pasti Korea sangat-sangat diunggulkan. Ya kan? Korea unggul dari segala lini. Mau cerita apa kita coba mau kita bandingkan dengan Korea? Fisik lah paling nomor satu, kalah telak, serius, ya kan? Indonesia rata-ratanya 170, ada yang 160, bahkan Pandi Ahmad, salah satu aktor yang bisa buat penalti melalui tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, itu tinggi 156 kalau nggak salah, nggak sampai 160. Tapi lihat mentalnya luar biasa guys, ya kan? Kalah dari segi fisik, teknik nggak usah ditanya. Passing Korea mana coba yang miss passing? Jarang. Tapi kalau Indonesia, pasti banyak. Kontrol bola, ya kan? Coba lihat bagaimana Korea itu ngontrol bolanya. Asik guys, serius. Ya kan? Baru juga apalagi pengalaman. Korea pasti sudah mengalami pengalaman yang luar biasa menghadapi tim-tim yang lebih kuat. Ya kan? Kenapa? Karena level mereka sudah level yang sudah di atas Indonesia gitu loh. Pokoknya kita itu beda kelas sebenarnya dengan Korea Selatan. Makanya nggak salah jika ya media Vietnam yaitu Soha mengatakan timnas Indonesia menciptakan gempa besar di ajang Asia setelah menundukkan Korea Selatan. Wah. Sebelumnya siapa coba yang nyangka? Iya kan? Sebelumnya siapa coba ada yang nyangka bahwasanya Indonesia bisa ngalahin Korea? Bahkan di YouTube Bung Binder, dia bilang apa? Aku aja bahkan mikir itu bakal seri kata dia. Karena apa? Seri aja dengan Korea itu udah aku anggap menang gitu. Beda halnya kalau misalnya lawan-lawan tim yang lain.
Tapi ini Korea yang rankingnya jauh, kita bagikan langit dan bumi dengan mereka. Kita bisa seri aja udah kayak menang sebenarnya. Sama kayak kita seri dengan Australia di timnas senior, itu udah kayak menang. Sama kayak lawan Arab Saudi, main di kandang Arab Saudi, kita seri itu udah kayak menang sebenarnya. Ya kan? Tapi kayaknya sekarang kayaknya udah enggak. Setiap main wajib menang. Mau kandang, mau tandang. Kenapa? Itulah namanya mental. Itulah namanya kita udah mulai berkembang menjadi lebih baik. Dulu kita ketika jumpa sama tim-tim yang katanya ya lebih kuat, jangankan kita berjumpa dengan Arab Saudi, Australia, atau Korea, kita jumpa dengan Vietnam, Thailand aja udah ketar-ketir kita, udah ketakutan luar. Sekarang, wah, jangan tanya. Jadi kita, sorry yang nggak suka STY. Mau nggak mau, kita mesti sebut lagi nama STY. Kenapa? Karena memang dialah yang menumbuhkan rasa mental itu ada di timnas Indonesia, guys. Di tubuh timnas ini, kenapa mentalnya kuat sekarang? Ya, mau nggak mau kita mesti akui karena STY. Ingat STY di beberapa podcastnya bersama dengan media-media Korea, dia curhat tentang mental timnas itu yang dia rasa nilai lemah ya. Selain daripada fisik, pola makan, teknik yang sangat bapuk kata coach Sintayong. Tapi mesti kita akui, guys. Apa yang dibilang coach Sintayong itu benar. STY itu benar. Dia bilang apa? Mental pemain timnas ini mudah kali rapuh kata dia. Ketemu dengan tim kuat belum apa-apa udah ketakutan kata dia. Makanya untuk menambahkan mental mereka jadi lebih kuat, Sintayong selalu mengadakan uji coba dengan tim-tim yang kuat. Sintayong sebenarnya bisa aja untuk nambah ranking cepat ya lawan-lawan tim mudah, Timor Leste, Kamboja, Laos, atau Malaysia kayak sekalian. Tapi Sintayong nggak mau itu. Kenapa? Apalah arti sebuah ranking tapi misalnya kualitasnya nggak bagus. Tapi apa yang dilakukan Sintayong? Dia ladeni tim-tim kuat, tim-tim lebih tinggi rankingnya. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Juara terakhir Piala Dunia Argentina pun turun didatangkan. Itu kalau nggak karena memang untuk melatih mental nggak akan mungkin. Dan untungnya kita dibarengi dengan punya ketua PSSI yang keren yaitu Pak Erick Thohir yang mau mensupport STY dengan timnas. Kalau enggak, waduh, mana mungkin sekelas Argentina mau datang kan? Kalau bukan karena lobby-lobby PSSI yang super canggih. Nah, seperti itu. Nah, terbukti setelah kita udah menghadapi Argentina, mental para pemain timnas itu udah mulai pede. Asnawi, Marcelino, ya kan? Ivar Yener. Oh, pokoknya kalau Ivar Yener oke lah, memang mereka pemain-pemain yang udah ditempah di luar. Tapi pemain-pemain lokal lain kayak Rizky Ridho, Witan, itu kan pemain-pemain yang sebelumnya ketika sudah ketemu dengan tim-tim kuat mungkin agak malu gitu kan. Atau mungkin kita bilang agak down gitu ketika jumpa tim-tim kuat. Tapi ketika sudah dipegang ST melakukan apa bisa kita bilang uji coba dengan tim-tim yang lebih kuat dan selalu memotivasi bahwa kita bisa, setidaknya kita harus fight dengan segala upaya yang ada, terbukti timnas Indonesia sekarang levelnya bukan lagi level Asia Tenggara. Lihatlah, kita dulu menganggap Vietnam dan Thailand sebagai saingan kita, tapi sekarang enggak. Kita itu malah saingan kita itu kayak lawan Bahrain kan gitu kan. Kayaknya kalau misalnya kita itu pengen ketemu Bahrain lagi nih, kapan lagi gitu. Atau mungkin ketemu Arab Saudi, udah kayak gitu. Level kita udah lawan Arab Saudi, lawan Bahrain, bahkan Australia. Nggak sabar nih mau jumpa Australia lagi, rematch gitu ya nanti di Gelora Bung Karno. Pasti beda. Dengan main, bukan ala total football ya, tapi ala sekarang. Ala STY Ball. Enggak. Maksudnya ala yang kayak gini lah sekarang. Yang main bertahan. Pasti lain cerita itu nanti. Nah, ini menandakan bahwasanya Indonesia itu udah naik kelas, guys. Ya kan, Indonesia udah naik kelas. Panjang kali cerita kita dari media Soha, timnas U17 terus masuk ke timnas senior ya. Oke, kita kembali lagi ke timnas U17. Di sini juga disampaikan bahwasanya kejutan ini terjadi sebagai tim yang tak diunggulkan. Timnas U17 Indonesia tampil berani dan percaya diri meski beda kelas katanya. Oh, jadi memang aku mesti akui ya, timnas Indonesia mau itu kelompok umur, kelompok senior, itu lebih baik tidak diunggulkan, guys. Setuju nggak, Glenn? Karena kalau misalnya kita diunggulkan atau kita digembar-gemborkan bakal lebih unggul atau bisa bakal menang, itu justru penampilannya sebaliknya. Kita akan jelek kali mainnya dan berakhir dengan kekalahan. Justru sebaliknya, ketika timnas Indonesia dipandang sebelah mata, dihina, diremehkan, tak diunggulkan, malah justru ya Indonesia tampil baik dan dan bisa meraih hasil yang positif. Terbukti waktu ngelawan Australia di Gelora Bung Karno, siapa yang mengunggulkan Indonesia? Ketika menghadapi Arab Saudi di Gelora Bung Karno, siapa yang mengunggulkan Indonesia? Ketika menghadapi Bahrain mungkin udah mulai diunggulkan. Tapi setelah kekalahan dengan Australia sebelumnya 5-1, siapa yang mengunggulkan Indonesia? Tapi Indonesia bisa. Begitu juga dengan kelompok umur.
Kita menghadapi Korea Selatan, siapa yang mengunggulkan Indonesia bisa menang? Nggak ada. Tapi apa yang terjadi? Indonesia bisa tampil percaya diri meskipun beda kelas. Ini membuktikan bahwasanya timnas Indonesia itu lebih baik tidak diunggulkan alias lebih baik diremehkan. Karena lihatlah, sepanjang laga timnas Indonesia meskipun dia itu tertekan sepanjang laga, statistik itu menyampaikan 68% ball possession orang Korea, kita cuma 32. Shotnya juga 20 lebih, kita cuma 5. Tapi lihat apa yang terjadi. Yang didengar orang, yang diingat orang bukan ball possession, bukan shot on target, kan? Shot on goal. Tapi apa yang diingat? Berapa skornya kemarin? 1-0. Itu yang diingat. Kan? Jadi ini pun kita patut apresiasi juga Coach Nova dengan kawan-kawan, dengan seluruh ini ya pemain timnas yang betul-betul berjuang mati-matian. Semoga aja nanti ngelawan Yaman kita berhasil menang biar cepat langsung lolos memastikan Piala Dunia juga ya kan. Karena dengan kemenangan lawan Korea ini peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya jauh lebih besar. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang media Vietnam Soha VN yang secara terang-terangan belak-belakan memuji timnas Indonesia sebagai gempa besar di ajang Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.